Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, teramat baik dalam hidup kita. Kesempatan yang terindah bagi kita semua untuk beribadah bersama-sama, menaikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Engkau saja yang suci, Engkau Allah yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja ya Tuhan, yang suci, Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan. Amin. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Amin. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Kau saja Suci, yang Engkau mulia Tuhan Yesus. Amin. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Yesus, Yesus. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Allah kami. Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji, layak untuk kami sembah. Engkau Allah satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, mengucap syukur untuk kebaikanmu di dalam kehidupan setiap kami.
Apabila kami boleh ada Tuhan sampai hari ini, kami percaya itu semua hanya karena penyertaan-Mu, hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Dan saat ini kami mau datang beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau mau juga hadir dalam ibadah kami, agar kami dapat bersama-sama menikmati Engkau Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang melayani Engkau bahkan urapi, berkati jamaah setiap kami Tuhan yang ikut dalam ibadah online ini. Berkati sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua dapat berjalan dengan baik dan kami menikmati berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap memulaikan ibadah kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari-hari yang kita lalui semua karena anugerah Tuhan. Dia memberikan kekuatan, memberikan sukacita bagi kita semua. Oleh karena itu mari kita puji Dia, kita agungkan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang mengasihi kehidupan kita semua. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya, puji Tuhan. Hari lepas hari Haleluya. bertambah-tambah Kami cinta Engkau Yesus. Kami mengasihi Hari Engkau. lepas hari Amin. aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Amin. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti tiang ku bersandar. Orang benarkan lari kepadanya. Orang benarkan lari kepadanya. Oh, nama Tuhan Amin. Haleluya. seperti bangunan Haleluya. yang Yesus nama yang teguh. Yesus nama yang kuat. Nama Yesus nama yang perkasa. Nama yang ajaib. Amin. Oh, nama Tuhan seperti tiang ku bersandar. Orang benarkan lari kepadanya. Orang benarkan lari kepadanya. Oh, nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari puji Tuhan. Agungkan Dia. Muliakan Tuhan. Amin. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti tiang ku bersandar. Orang benarkan lari kepadanya. Orang benarkan lari
Kita perlu Tuhan, karena tanpa Tuhan kita lemah. Di luar Tuhan kita jatuh. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Tuhan kita kuat, karena Yesus adalah sumber segala sesuatu di dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidup. Tak sanggup hidup tanpa Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Haleluya. Mari kita perlu Yesus. Kita perlu Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Dia sumber segala hidup. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Haleluya. Dia sumber Engkau sumber segala hidupku, hidup kami. Yesus yang kami puja. Amin. tak sanggup hidup tanpa Dia. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Walau banyak tantangan dalam dunia ini, tetapi kiranya hati kita tetap berkata, aku tetap mencintai Tuhan. Aku tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kehidupan kita semua. Karena itu mari katakan, kami mencintai Engkau Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup ini. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ini doa kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Walau badai datang menerpa, kami tetap mengasihi Engkau. Kami tetap mencintai Engkau Yesus. Karena Engkau mencintai kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan sungguh-sungguh katakan,
Kami tetap cinta Engkau Tuhan. Kami tetap setia kepada Engkau Yesus. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Amin. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah kami, Allah yang sangat baik. Amin. Takkan mungkin ku Amin. balas dari Kami mencintai Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. ku persembahkan Seluruh hidupku. seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, Haleluya. biar ku Ini tetap doa kami ya Tuhan. untuk Kami tetap cinta Engkau. Kami tetap setia kepada Engkau. dan ku Amin. tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan ku Amin. tetap Puji cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Biarlah melalui pujian kami ini Tuhan, menjadi komitmen kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami terus mencintai dan setia di dalam Tuhan, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan, dan sebagai bukti kami mengakui betapa kebesaran Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga untuk setiap kasih, cinta, dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kembali kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami percaya melalui firman Tuhan, kami boleh menerima jawaban di dalam doa kami boleh menerima kekuatan kembali yang daripada Tuhan, kami boleh
Tuhan Yesus menerima setiap teguran, ajaran yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa bila pengurapan Allah yang baru menyertai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan, dalam hamba-Mu memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya, kami diberkati dan kami memperoleh kekuatan yang besar lagi daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, beracara Engkau Tuhan Yesus, Roh Kudus berotoritas atas ibadah kami hari ini. Terima kasih pada Bapa di sorga, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita ada lagi dalam kebaktian pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita segera membuka Alkitab kita. Tema kita pagi hari ini adalah doa dan iman. Kalau kita berbicara tentang doa dan iman, itu adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa doa tanpa iman itu adalah hal yang mustahil untuk dapat dinyatakan oleh Tuhan. Kalau kita melihat seekor burung misalkan gitu ya saudara ya, dia bisa terbang dengan 2 sayap, tetapi kalau dia terbang dengan 1 sayap, dia tidak akan bisa terbang, bahkan bisa jatuh gitu. Nah, terkait dengan doa dan iman, itu adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Doa tanpa iman akan menjadi sebuah rutinitas kata-kata yang ya tidak ada sesuatu yang bermanfaat dalam hal ini. Sebaliknya ketika kita berdoa dan kemudian disertai dengan iman, maka di sana kita melihat Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Kita melihat ada 3 hal yang dapat menjadi dasar fondasi bagi kita sebagai orang yang percaya di dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita melihat bahwa iman adalah merupakan satu syarat mutlak yang datang kepada Allah. Artinya bahwa iman kitalah yang membuat Allah itu bisa menyatakan kuasanya. Kalau kita membuka di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11, di sana dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam surat Ibrani ini kita melihat penulis surat Ibrani menegaskan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ketika kita berdoa, hal utama yang harus kita bereskan dalam hidup kita adalah hati kita. Hati kita. Kita datang kepada Tuhan, datang dengan penuh kesungguhan hati kita. Artinya iman kita, percaya kita hanya kepada Tuhan. Tidak bisa kita datang kepada Tuhan kalau kita hanya sebatas mencoba-coba. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan kalau kita hanya mau mencoba-coba apakah Tuhan mau jawab atau tidak. Tetapi
ketika kita berdoa, karena di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Inilah penekanan dari penulis surat Ibrani. Dia katakan bahwa ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi ketika kita berdoa, kita berimankan kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada, bukan sekedar kita tahu, kita pahami Allah itu ada, dan kita pahami selama ini, kita percaya Allah itu ada, tetapi kita harus mempunyai satu keyakinan, kita harus mempunyai satu kepercayaan. Kita tahu bahwa Allah itu ada dekat kita. Jadi ketika kita berdoa tidak dengan keraguan, tidak coba-coba tadi saya katakan. Jadi iman itu kita harus percaya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, Allah itu ada di dekat kita. Allah ada bersama dengan kita. Bukan sekedar pengetahuan, oh kita percaya Allah itu ada melalui pengalaman-pengalaman di dalam membaca firman Tuhan, Allah itu ada, pasti Allah itu. Tetapi ketika kita berdoa, kita yakin Allah itu ada dekat kita. Jadi ketika kita berdoa, kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, kita yakin Allah mendengar. Dan kita yakin Allah akan menjawab. Nah, jadi dikatakan di sana, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan, seberapa banyak kita yang ada? Seberapa banyak kita yang mendengarkan firman Tuhan ini? Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan dan kemudian kita hanya berdoa ya sekedar kita sampaikan saja? Allah mau jawab atau tidak, terserah, yang penting kita sudah berdoa. Nah, saya mau katakan kepada saudara, inilah yang seperti tadi saya katakan, doa yang coba-coba. Allah mau bagi kita, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, ketika datang berdoa dan memohonkan sesuatu kepada Allah, kita harus percaya, iman kita harus kuat, harus teguh di dalamnya. Karena kalau kita tidak memiliki iman percaya itu adalah kita percaya bahwa Allah itu ada dekat kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita percaya ketika kita menyampaikan setiap permohonan doa kita, kita percaya Allah mendengar. Allah mendengar. Dan kemudian selanjutnya dikatakan di sana, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan satu doa kita kepada Tuhan yang dikatakan tadi, doa disertai dengan keyakinan iman. Dan kita percaya Allah ada di dekat kita. Kita pun harus percaya bahwa Allah akan menjawab doa kita. Kita pun harus percaya bahwa Allah pasti menjawab doa kita. Inilah yang seringkali membuat beberapa orang merasa bahwa kok doa saya tidak dijawab. Kenapa doa saya yang saya sudah naikkan, sampaikan kepada Tuhan, kok belum Tuhan jawab? Kita harus ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang tidak pelit kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang memohon, menaikkan doa. Allah pasti akan menjawab.
Tetapi yang harus kita lihat di sini dan harus kita pahami bersama bahwa kesungguhan kita mencari Tuhan, itulah yang dilihat oleh Allah. Kesungguhan kita. Kalau kita hanya berdoa kepada Tuhan hanya sekedar satu rutinitas gitu kita lakukan, dan tidak disertai dengan kesungguhan, keyakinan, kepercayaan yang kuat, yaitu hanya seperti doa yang coba-coba seperti saya katakan tadi. Dan terkadang orang-orang seperti itu yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang sepertinya Allah tidak menjawab doanya. Tetapi kesungguhan hati kita, kesungguhan kita berdoa, kesungguhan kita mencari Dia, itulah bukti bahwa Allah akan menjawab doa kita. Karena Allah melihat kesungguhan hati kita. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-10, surat Roma pasal yang ke-10, Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan begini. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman timbul di dalam hati kita lewat pendengaran. Apa yang didengar? Firman Tuhan. Untuk dapat memiliki iman yang kuat saat kita berdoa, biarlah hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Itulah yang membuat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dapat datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan karena kita telah mendengar firman. Kita telah mendapatkan firman dalam hidup kita yang meneguhkan kita untuk kita percaya bahwa Allah sanggup menjawab setiap doa kita. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-10 masih di dalam Roma pasal yang ke-10 dikatakan di sana, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat yang ke-11, kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Inilah yang menjadi keyakinan kita sebagai orang percaya bahwa kalau kita yakin, kita percaya, kita berimankan kepada Tuhan, maka Allah tidak akan mempermalukan kita. Termasuk di dalamnya Allah pasti akan mendengar, menjawab setiap doa kita. Jadi firman Allah lah yang ada dalam kita, inilah yang membuat kita memiliki satu kesungguhan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Firman Allah yang ada di dalam hidup kita, inilah yang membuat iman kita bertumbuh dan kita tidak akan digoyahkan oleh apapun. Terkadang ada beberapa orang berdoa, tetapi dia berdoa hanya sekedar berdoa saja. Seperti tadi saya katakan, ketika dia berdoa, terserah Tuhan mau jawab atau tidak, terserah, yang penting saya sudah berdoa. Tapi doa yang disertai dengan keyakinan iman yang kuat, itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Dan dikatakan di sana,
Allah menjawab setiap doa yang disertai dengan kesungguhan. Kalau di dalam ayat yang ke-11, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dipermalukan yang dimaksudkan di sini bahwa Allah tidak akan mempermalukan orang-orang yang berimankan kepada Tuhan. Dengan Allah menjawab setiap doa, itu bukti bahwa Allah mengasihi anak-anaknya. Allah mengasihi orang percaya. Inilah yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus mempunyai satu keyakinan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan Allah tidak mempermalukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Allah tidak mempermalukan orang-orang yang selalu berdoa memohon kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena di dalamnya ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Membuat imannya bertumbuh, membuat imannya tetap teguh kepada Tuhan. Dan dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Orang yang berimankan kepada Tuhan adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh kesungguhan. Dan dapat dikatakan bahwa kalau kita serius dengan Tuhan, itu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh berdoa yang didasari oleh iman yang teguh. Allah tahu. Dan Allah itu adalah Allah yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Dia selalu menyatakan kuasanya. Dan dia tidak pernah membiarkan orang-orang yang selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah doa yang penuh iman mampu memindahkan gunung. Di dalam Matius pasal yang ke-21, di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 di ayatnya yang ke-21 juga, Matius 21 ayat 21 juga, di sana berkata begini, ketika Yesus mengutuk pohon ara, Matius pasal 21 di ayat 21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ayat 22. "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Penjelasan apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid ketika dia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah itu, Yesus sampaikan kepada murid-murid bahwa keyakinan, iman adalah merupakan hal yang penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Ini yang Yesus tegaskan kepada murid-murid pada waktu itu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya, dan kemudian dia katakan, tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini." Artinya, murid-murid bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan dengan membuat pohon ara itu menjadi kering. Tapi murid-murid, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia katakan, dapat memindahkan gunung. Dapat memindahkan gunung karena iman, karena percaya. Kalau saya bisa katakan gunung di sini seringkali berbicara tentang masalah,
sakit penyakit, bahkan termasuk krisis keuangan. Gunung berbicara tentang sesuatu yang membuat setiap manusia harus mengalami satu kesulitan, penderitaan di dalam hidup. Tadi saya katakan gunung itu bisa berbicara tentang penyakit, krisis keuangan, bahkan persoalan, masalah di dalam hidup, di dalam keluarga termasuk di dalamnya. Yesus berkata kepada murid-murid, jangan bimbang. Dan tidak bimbang. Artinya bahwa ketika kita berdoa, ketika kita berimankan kepada Tuhan, gunung-gunung itu akan disingkirkan. Hanya dengan berimankan kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ayat yang ke-22, Yesus katakan kepada murid-murid, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini jaminan, ini janji Allah. Dan ini adalah pernyataan Yesus sendiri kepada murid-murid. Dan saya percaya hal ini pun terjadi kepada kita, orang-orang yang berimankan kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa masalah saudara? Apa persoalan saudara? Apa sakit penyakit saudara? Yesus katakan, bukan hanya bisa mengeringkan pohon ara ini, tetapi bisa memindahkan gunung, bisa memindahkan setiap persoalan, bisa kita terlewati, keluar dari segala persoalan. Dengan kekuatan iman, kita dapat melewati setiap persoalan dengan kekuatan iman. Apapun sakit penyakit kita, itu bisa sembuh. Dan Allah yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan karena iman kita, karena keyakinan kita, karena kesungguhan kita datang kepada Tuhan. Karena Yesus katakan kepada murid, apa saja yang kamu minta. Ini jaminan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Bapak Ibu Saudara boleh pegang perkataan ayat ini, perkataan Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta. Kalau kita berimankan kepada Tuhan, kita minta dengan penuh percaya. Berdoa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Ini bukan berita hoaks. Ini bukan pernyataan yang bohong-bohongan. Ini adalah pernyataan yang memang Allah akan nyatakan. Dan Allah sudah nyatakan kepada orang-orang yang sudah berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kepada orang-orang yang berimankan kepada Tuhan. Kalau kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, banyak mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan saya percaya kepada kita semua, Allah akan menyatakan mujizat itu. Kalau kita percaya. Tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi. Haleluya. Allah sanggup bekerja, Allah sanggup menyatakan kuasa. Asal kita jangan bimbang, dikatakan di sana. Tidak bimbang, kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Orang yang ragu, orang yang bimbang, dia tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Dia tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi orang yang bertekun memiliki iman yang kuat,
Tadi kita sudah melihat iman itu timbul karena pendengaran. Pendengaran karena akan firman Allah. Firman Allah harus ada dalam hidup kita. Di dalamnya ada Roh Kudus yang bekerja. Di dalamnya ada Roh Kudus yang menyatakan kuasa. Firman Allah dan Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Membuat dia memiliki kekuatan iman. Membuat dia memiliki kekuatan iman yang dapat melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, termasuk di dalamnya ketika kita berdoa. Ketika kita menaikkan sebuah permohonan kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Allah mendengar. Karena kita percaya Allah ada dekat kita. Lewat Roh Kudus dalam hidup kita. Kehadiran Allah dalam hidup kita ada di tengah-tengah kita lewat Roh Kudus. Roh Kuduslah yang ada di tengah-tengah kita yang membuat kita yakin, kita percaya doa kita pasti dijawab. Karena Yesus pun memberikan garansi bahwa kamu percaya akan menerimanya. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, di sana dikatakan, Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, Markus pasal 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ketika kita berdoa, mungkin kita belum melihat seperti apa Tuhan menjawab doa kita. Tapi kalau kita mempunyai satu keyakinan bahwa itu kita sudah terima dengan iman, maka itu akan dinyatakan. Itu akan dinyatakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah doa dan iman itu membawa pemulihan dan kesembuhan. Yakobus pasal yang kelima, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Di sana berkata begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Dosanya dia akan diampuni. Kalau kita melihat, Yakobus tidak hanya berbicara tentang kesembuhan fisik, tetapi berbicara tentang pemulihan jiwa dan roh. Jadi doa yang lahir dari iman memiliki kuasa yang dapat dikatakan yang prediktif dan transformatif. Artinya bukan hanya sekedar penyembuhan fisik, tapi termasuk di dalamnya adalah jiwa dan roh. Bukan hanya kesembuhan fisik, tapi di dalamnya ada jiwa dan roh yang dipulihkan. Ini penting. Jiwa dan roh adalah satu hal yang penting untuk dipulihkan dalam setiap kehidupan orang-orang yang ketika dia melewati berbagai macam persoalan, masalah. Inilah yang harus dipulihkan selain menyembuhkan secara jasmani, tetapi memulihkan jiwa dan roh. 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 ayat 14-15 dikatakan di sana, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi yang harus kita ingat sebagai orang-orang percaya bahwa biarlah kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan. Periksa motivasi dan hati kita ketika kita berdoa.
Sebelum kita menaikkan permohonan, selaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan lewat firman yang kita dengar, firman yang murni sehingga iman kita bertumbuh. Usir segala keraguan, usir segala kebimbangan. Karena keraguan dan kebimbangan itu adalah hal yang menutup mujizat Tuhan. Usir semua keraguan dan kebimbangan itu. Dan kemudian kita tetap tekun berdoa. Kita tetap berdoa, apapun yang kita hadapi, kita tetap berdoa. Sampai gunung masalah itu berpindah, bergeser. Sampai kita melewati segala penderitaan, kesusahan, masalah, sakit, penyakit dalam hidup kita. Kita tetap berdoa. Tetaplah berdoa dan tetaplah bergantung kepada Tuhan. Allah pasti menjawab setiap apa yang menjadi permohonan kita. Yang pasti kita harus percaya, kita punya iman yang teguh. Allah pasti akan menjawab setiap doa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita nyanyikan itu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
Engkau tidak pernah terbatas Tuhan. Dan Engkau selalu nyatakan mujizat-Mu itu tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ketika kami tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan yang sempurna dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Kukira sebab ku yakin hal yang tak nampak, imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja, Haleluya. yang telah mati buatku di Golgota.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap beriman dan percaya kepada Engkau. Lewat setiap doa-doa kami Tuhan, biarlah kami tetap berimankan kepada Engkau, percaya, yakin akan pertolongan Tuhan, yakin akan setiap jawaban doa kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Tuhan, tolong kami semua jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Biarlah iman kami tetap berharap kepada Engkau. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan berkatilah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan kenal apa yang menjadi pergumulan mereka. Apapun yang menjadi persoalan mereka. Kami percaya dengan iman mereka sanggup melewati setiap persoalan itu. Dengan iman mereka dimampukan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan percaya setiap jawaban-jawaban doa itu akan Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau tetap terus menyertai, memimpin kami semua. Untuk kami tetap hidup di dalam Engkau. Untuk kami tetap berimankan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.